Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas 11-2. Saya Ragil Bima Pratiwi, absen 23. Saya Sela Reisha Putri Aprilia, absen 28. Jadi di video ini kami akan menceritakan tentang perang Padri. Nah, jadi kan tadi aku habis baca-baca buku paket sejarah lama. Nah, terus aku tuh salfok sama perang. Tak lihat-lihat kok lama banget sampai 3 fase. Hah? Perang apa kok sampai 3 fase? Lama banget, emangnya perang apa? Kan lama banget. Sini tuh nama perangnya tuh perang Padri. Hah? Perang Padri? Emang yang memimpin itu namanya Padri? Tak gitu juga sih, kan ya emang biasanya ada perang di Diponegoro dan lain sebagainya. Nah, perang Padri ini tuh Padrinya itu kayak sebuah kaum Padri. Padri sendiri tuh dari bahasa Portugis, yaitu bapak atau suatu pemuka agama di suatu ajaran agama gitu. Jadi perang ini tuh kayak memuat suatu kaum Padri gitu. Itu perang Padri, kan kaum Padri perang Ya, sama kaum adat. Nah, jadi di perang Padri ini tuh ada dua kaum adat sama kaum Padri. Nah, waktu itu di Minangkabau, Sumatera Barat, itu banyak yang sudah beragama Islam, termasuk si kaum adatnya. Tapi kaum adat ini tuh lebih menjorok ke ajaran adatnya atau pakai agama Islam, tapi agama Islamnya itu lebih melenceng gitu. Jadi si kaum Padri yang melihat itu jadi kayak kesel. Ini agama Islam apaan sih kok sampai kayak gini? Soalnya kegiatannya itu kayak berjudi, minum minuman keras, kayak gak mencerminkan agama Islam banget. Itulah tujuan itu masalah dari si perang Padri ini. Nah, jadi perselisihan antara kaum adat sama kaum Padri ini tuh membuka pintu besar bagi Belanda masuk ke Indonesia, khususnya di Minangkabau. Nah, tujuan Belanda sendiri yaitu untuk mengadu domba keduanya. Jadi Belanda mengambil hati si pemuka kaum adatnya gitu. Iya, pasti Belanda itu ikut-ikut, Ya kan? Nah, jadi gara-gara Belanda yang adu domba, membesarlah perselisihan mereka. Jadinya itu terjadilah perang Padri. terus Gitu. bagaimana kelanjutannya kok sampai jadi 3 fase gitu? Nah, jadi fase pertama Belanda kan udah mihak di kaum adat. Belanda tuh udah nyumbang, Belanda sama kaum adat udah nyumbang 10 ribuan pasukan untuk melawan kaum Padri. Nah, itu udah dibantu sama 200 serdadu Eropa. Nah, sedangkan si kaum Padri udah sekitar 20 sampai 25 ribu pasukan untuk melawan kaum adat yang dipimpin oleh tuanku Imam Bonjol. Jadi kaum Padri ini tuh mencoba strateginya yaitu untuk melawan atau menyerang pos-pos si kaum adat sama si Belanda, yang membuat Belanda sama kaum adat ini lama-lama itu jadi kewalahan gitu loh. Apalagi pasukannya si Padri kan banyak banget ya. Nah, itu membuat Belanda itu memiliki cara licik, yaitu dengan cara yaitu persetujuan atau perjanjian damai. Nah, tapi tujuannya emang damai, tapi Belanda itu memanfaatkan untuk menduduki daerah-daerah lain. Ini pada fase pertama sekitar 1800-an, sekitar 4 tahunan. Jadi Belanda itu licik banget sampai gunain perjanjian damai untuk menduduki daerah-daerah di Minangkabau. Kan Belanda kan udah mempunyai janji damai. Ya. Terus Belanda itu mengingkari janjinya. Terus respon kaum Padrinya gimana? Nah, kaum Padrinya kan ya pasti murka lah, kesel, kayak udah dikasih janji damai, tapi si Belandanya malah memanfaatin. Jadinya ini masuk ke fase kedua. Nah, di fase kedua ini Belanda itu meminta bantuan saudagar kaya asal Arab untuk membujuk hati para pemuka si Padri. Jadi sekarang dia mau membujuk pemuka adat di Padri, bukan di adat lagi. Nah, setelah dibujuk-bujuk terus, akhirnya kan luluh. Timbullah perjanjian damai lagi. Nah, perjanjian ini ditandatangani dengan nama Perjanjian Padang. Isinya ada satu, Belanda mengakui kekuasaan pimpinan Padri di Batu Sangkar, Saruaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya.
2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Oh, terus Belanda itu kan habis janji, terus diingkari, terus janji lagi. Ya, kayak licik banget gitu loh caranya. Tapi perjanjian ini tuh terjadi dan tidak diingkari sama si Belanda. Kemudian masuk ke fase ketiga 1830-an. Nah, jadi di fase ketiga ini si kaum Padri sama kaum adat ini bergabung. Soalnya kaum Padri sama kaum adat ini ngerasa si Belanda ini kok licik banget, buat kita tuh jadi bertengkar, padahal cuma karena perselisihan yang bisa diselesaikan gitu. Jadi mereka tuh bergabung dalam pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Kemudian si Belanda kan tahu, Belanda mengirim beberapa orang untuk susut. Nah, jadi Belanda pun udah tahu. Nah, Belanda itu nyuruh beberapa suruhannya untuk melanjutkan strateginya untuk memisahkan kaum adat sama kaum Padri. Nah, jadi kaum Padri sama kaum adat ini kan di bawah pimpinan si Tuanku Imam Bonjol. Nah, Belanda itu jadi tahu kalau Tuanku Imam Bonjol ini tuh kayak otak di balik mereka. Jadi Belanda itu memusatkan penyerangannya itu ke Tuanku Imam Bonjol di Jalan Bonjol. Jadi Belanda itu juga melakukan beberapa strategi untuk mendekati Tuanku Imam Bonjol. Salah satunya adalah untuk mencoba berdamai lagi. Ini berdamai ketiga kalinya. Licik banget gak sih Belanda? Terus di sini di buku itu bertuliskan Belanda juga mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai, tetapi dengan beberapa persyaratan. Antara lain, jika tercapai perdamaian, Imam Bonjol minta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan nagari itu tidak diduduki Belanda. Namun Belanda tuh kayak ngeberi PHP atau gak ngeberi jawaban apapun dari persyaratan Imam Bonjol atau mengingkari janjinya untuk damai sama Imam Bonjol. Nah, setelah itu Belanda semakin gencar untuk menyerang si Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya di sini Tuanku Imam Bonjol itu dibuang ke Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 19 Januari 1839. Jadi ini tuh akhir dari perang Padri antara kaum adat sama kaum Padri. Parah banget ya sih Belanda itu kayak habis nge-PHP-in terus ngebuang Tuanku Imam Bonjol. Parah banget sih, aku yang ngebaca sampai kayak speechless. Ini sampai 3 fase dan semua fasenya itu ada damai. Kayak jadi damainya itu benar-benar gak diakui secara sama Belanda gitu. Apa sih? Jadi dalam perang Padri ini kita tuh harus berhati-hati sama orang di sekitar kita. Nah, beri contoh aja sama si Belanda. Belanda tuh udah ngeberi beberapa perjanjian perdamaian, tapi dia sendiri yang ngingkarin. Jadinya kita juga harus belajar buat kalau kepercayaan ke orang lain itu yang benar-benar kita percaya aja. Terus kalau udah dijanjiin terus diingkari itu gak usah dikasih kepercayaan lagi. Kayak apa ya? Itu tuh bisa bikin kita sakit hati. Dan contohnya di sini tuh sampai bisa dapat peperangan gitu kayak sampai 3 fase. Parah. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ya Dik ya. Jangan ya Dik ya. Jangan. Dik ya. Jadi itu beberapa ringkasan dari perang Padri, yaitu peperangan antara kaum adat dan kaum Padri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.